Selamat pagi, kita ketemu dengan wajib nilai mutlak. Pada video kali ini berisi tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak yang kita pelajari melibatkan dua variabel X dan Y, sehingga penyelesaian sebuah fungsi nilai mutlak itu berupa gambar grafik pada koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius mempunyai dua sumbu, datar sebagai X, ya, di sini harusnya ada tulisan X, dan tegak sebagai Y. Contoh, gambarlah fungsi nilai mutlak berikut. Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, untuk menggambarnya kita perlu beberapa sampel titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, cara membuat tabel, caranya kita melihat bagian nilai mutlak yang ada di soal. Di sini ada nilai mutlak X di sini. Oke, kita pecah sesuai definisi, akan terpecah jadi dua, akan menjadi X dan akan menjadi min X. Akan menjadi X bila X-nya lebih dari atau sama dengan 0, akan menjadi min X bila X-nya kurang dari 0. Nah, 0 ini berfungsi, di mana 0 ini posisinya tepat berada di tengah-tengah, ya. Tepat berada di tengah-tengah pada grafik fungsi tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai X yang lain, kita melebar ke kanan, jadi 1, 2, dan 3, kemudian melebar ke kiri, jadi min 1, min 2, dan min 3. Kemudian untuk mencari pasangannya Y, maka kita substitusikan nilai-nilai X yang sudah kita buat di baris atas ini ke fungsinya. Y-nya aturannya adalah nilai mutlak X. Jadi, untuk setiap X yang ada di sini masukkan ke nilai mutlak X, tentu saja akan menjadi 3. Kemudian X-nya min 2 masukkan ke sini akan menjadi 2, min 1 dimasukkan menjadi 1, 0 dimasukkan 0, demikian seterusnya sampai 3. Nah, ketemulah pasangan X dan Y di sini min 3, 3, min 2, 3, min 1, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Ya, kita masukkan ke koordinat kartesius. Min 3,3 berada di sini, ya. Ini adalah min 2,2, kemudian sini min 1,1, kemudian ini 0,0 adalah pusat koordinat, kemudian di sini adalah 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Nah, terlihat polanya, kemudian kita hubungkan. Nah, jadi tampilan yang terhubung sebuah garis yang membentuk seperti V begitu, ya. Kemudian harus kita beri nama. Ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan nilai mutlak X. Ini juga begitu, ya. Oke, ini 1A. Sekarang bagaimana dengan yang 1B? Y sama dengan min dari nilai mutlak X. Nah, sama seperti 1A, maka bagian nilai mutlak X-nya kita pecah sesuai definisi, akan menjadi X dan min X, di mana akan menjadi X apabila X-nya lebih dari atau sama dengan 0, sementara menjadi min X apabila X-nya kurang dari 0. Kita buat tabel berisi 3 baris, yang atas X, yang kedua adalah baris kedua adalah Y sama dengan nilai min nilai mutlak X, sementara yang ketiga pasangan X, Y. Syarat 0 ini kita taruh di bagian tengah sini, X, ya. Kemudian melebar ke kanan jadi 1, 2, dan 3. 3 titik cukup, ya. Melebar ke kiri min 1, min 2, dan min 3. Kemudian untuk mencari pasangan Y-nya, untuk setiap X kita masukkan ke sini, ya. Jadi sini min 3 dimasukkan ke sini akan jadi 3, tapi di sini ada minnya akan kembali min 3. Kemudian ini min 2 masukkan ke sini. Nilai mutlak min 2, 2, ada minnya dari min 2. Kemudian demikian seterusnya, ya. Min 1, Y-nya akan ketemu min 1, 0, 0. Kemudian kalau 1, 1 nilai mutlaknya 1, minnya ada minnya dikali min 1 akan menghasilkan min 1 dan seterusnya. Sehingga ketemulah pasangan titik min 3, min 3, min 2, min 2, min 1, min 1, 0, 0, dan seterusnya. Untuk setiap titik-titik kita hubungkan, kita gambar pada koordinat kartesius. Ini adalah titik min 3, min 3. Kemudian sini adalah min 2, min 2. Di sini adalah min 1, min 1. Ini 0, 0. Kemudian yang sini 1, min 1. 2, min 2. 3, min 3. Dari sini kita hubungkan, polanya adalah seperti V, tapi terbalik, terbuka ke bawah. Kemudian kita beri nama, ini adalah grafik Y sama dengan min nilai mutlak X. Ini juga sama. Grafiknya seperti V yang terbalik, terbuka ke bawah. Soal nomor 2. Nah, sekarang bagaimana kalau kita modif 2A Y sama dengan nilai mutlak dari X min 2. Nah, kita buat tabelnya.
tapi tidak sembarang tabel. Agar dia simetris, maka kita harus cari X yang berada di tengah-tengah tabel ya. Jadi kebiasaannya nilai mutlak itu ada ujungnya ini. Nah, jadi posisi X yang di tengah-tengah ini kita ambilkan dari nilai mutlaknya itu tadi. Jadi pada soal nilai mutlak ini adalah X min 2. Oleh karena itu kita pecah sesuai definisi akan menjadi X min 2 dan min dari X min 2 atau tidak lain adalah 2 min X. Nah, ini syaratnya apabila X min 2 apabila X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Kemudian yang bawah X kurang dari 2. Nah, di sini X-nya 2, pembatasnya 2. Maka 2 ini kita masukkan di tengah-tengah di sini. Ya, di bagian tengah pada tabel. Nah, kemudian melebar ke kanan jadi 3, 4, 5. Melebar ke kiri jadi 1, 0, min 1. Kemudian untuk cari pasangannya Y, kita substitusikan 7 nilai X sebagai sampel ini ke rumus fungsinya. Yaitu Y adalah nilai mutlak dari X min 2. Masukkan, min 1, masukkan, min 1 kurangi 2 adalah min 3. Nilai mutlak adalah 3. Kemudian 0 dimasukkan, substitusi ke situ. Nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Dan seterusnya, 1 dimasukkan, didapat nilai Y-nya 1. 2 dimasukkan, 2 kurangi 2, 0. Nilai mutlaknya adalah 0. 3 dimasukkan, 3 kurangi 2, 1. Nilai mutlaknya adalah 1. Dan seterusnya. Sehingga ketemulah pasangan titik X, Y, min 1,3, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0, dan seterusnya. Nah, masing-masing titik-titik ini koordinatnya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Min 1, 3, 0, 2. Min 1, 3. Kemudian 0, 2 ada di sumbu Y. Kemudian yang ketiga adalah 1, 1, 2, 0. Ini 1, 1, kemudian 2, 0, kemudian 3, 1, 4, 2, 5, 3. Nah, kemudian kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah pola seperti V. Kemudian kita beri nama Y sama dengan X min 2. Nilai mutlak X min 2. Nah, kalau kamu jeli ini punya pola terhadap soal nomor 1 tadi. Coba cari lihat polanya ya. Temukan polanya sendiri. Kemudian nomor 2B. Apabila Y sama dengan nilai mutlak X plus 4, bagaimana gambar grafiknya? Sama seperti tadi ya. Kita ubah ke definisi. Kita memerlukan syarat di sini ya. X-nya terpecah jadi X lebih dari atau sama dengan min 4 dan X kurang dari min 4. Nah, min 4 ini kita taruh di bagian tengah nilai X. Kemudian melebar ke kanan semakin besar yaitu min 3, min 2, min 1. Melebar ke kiri min 5, min 6, min 7. Untuk setiap X kita cari pasangannya dengan cara mensubstitusi nilai X ke rumus fungsinya. Min 7 gantikan X akan menjadi min 7 plus 4 menghasilkan min 3, nilai mutlaknya adalah 3. Min 6 dimasukkan gantikan X, min 6 plus 4, min 2, nilai mutlaknya adalah 2. Dan seterusnya, sehingga terbentuk pasangan-pasangan 7 buah titik, yaitu min 7,3, min 6,2, min 5,1, min 4,0, min 3,1, min 2,2, min 1,3. Di mana posisi tengah ini adalah posisi ujungnya ya. Min 4,0. Nah, sini min 4,0. Dia posisinya ujung ya. Kemudian titik-titik yang lain kita gambar dalam koordinat kartesius. Di sini adalah min 5,4. Min 7,3. Kemudian yang sini min 6,2 dan seterusnya. Nah, polanya coba cari sendiri. Apa hubungan pola gambar grafik 5B terhadap gambar grafik di soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 3. 3A, gambarlah Y sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, di sini jangan bingung ya, kita pisahkan yang ada nilai mutlaknya. Ya. Nilai mutlaknya di sini adalah X saja, nilai mutlak X. Jadi 3-nya tidak ada nilai mutlaknya. Oleh karena itu, kita fokuskan ke bagian yang ada nilai mutlaknya.
Nah, ini kalau kita pecah definisinya akan menjadi X sama min X, di mana interval X-nya terbagi jadi 2, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 0. Nah, 0 ini posisinya pasti dia berada di tengah. Kita tulis posisi 0 di tengah-tengah tabel ini. Kemudian melebar ke kanan jadi 1, 2, 3, melebar ke kiri jadi min 1, min 2, min 3. Untuk setiap X kita cari pasangannya Y dengan cara mensubstitusi setiap X ke dalam rumus fungsi nilai mutlak tadi. Jadi min 3 masukkan ke sini akan menjadi 3, 3 tambah 3 jadinya 6. Min 2 masukkan ke sini gantikan X, 2 tambah 3 hasilnya 5 dan seterusnya. Maka terbentuklah koordinat 7 titik. Min 3,6, min 2,6, min 1,4, 0,3, 1,4 dan seterusnya. Dan posisi 0,3 ini adalah posisi ujungnya itu tadi. Nah, 0,3 berada di sumbu Y 0,3 ya. Kemudian sebelah kanannya adalah 1,4, kemudian 2,5, 3,6. Sebelah kirinya adalah min 1,4, min 2,5, min 3,6. Kemudian kita hubungkan, terbentuklah polanya seperti garis lurus, sama seperti V. Dan ini saya kira ada hubungannya dengan gambar soal nomor 1. Ada polanya. Nah, diapakan polanya itu ya? Cari sendiri polanya. Kemudian untuk yang soal nomor 3B. Y sama dengan nilai mutlak X kurangi 1. Sama prinsipnya dengan 3A ya, di mana yang ada bagian nilai mutlaksnya adalah X. Ini sesuai definisi, sehingga X-nya 0 ini membagi interval bagian kanan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Maka posisi 0 pasti di tengah, di bagian ujung ya. Kemudian melebar ke kanan dan melebar ke kiri. Untuk setiap X, cari pasangan Y dengan cara mensubstitusinya. Mensubstitusikan nilai X yang didapat. Jadi min 3 masukkan sini, 3, 3 kurangi 1 hasilnya 2. Min 2 dimasukkan X hasilnya 2, kurangi 1 hasilnya 1, dan seterusnya. Maka didapatlah koordinat 7 titik, min 3,2, min 1, min 2,1, dan seterusnya. Untuk setiap titik ini kita gambar pada koordinat kartesius. Min 3,2. Nah, ini min 3,2, kemudian min 2,1, min 1,0 dan seterusnya. Posisi titik ujung adalah 0, min 1. Coba kita cek, betul ini titik ujung posisi di tengah 0, min 1. Nah, 0, min 1. Kemudian kita gambar grafiknya. Terbentuklah sebuah grafik fungsi nilai mutlak. Dan ini punya pola juga hubungannya dengan soal nomor 1. Kemudian soal nomor 4. Gambarlah Y sama dengan nilai mutlak dari 2X. Ini modifikasi dari soal nomor 1 juga. Nah, bagian yang ada nilai mutlaknya adalah nilai mutlak 2X. Tentu saja akan menjadi dua nilai, yaitu 2X sama min 2X. Dan yang paling penting adalah untuk menggambar fungsinya dalam koordinat kartesius adalah batasnya ini. X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Nah, 0 ini posisinya berada di tengah. Nah, melebar ke kanan makin besar, 1, 2, 3. Melebar ke kiri makin kecil, min 1, min 2, min 3. Untuk setiap X kita cari pasangannya, substitusi nilai min 3 ke dalam rumus fungsinya, akan ketemu Y-nya 6. Min 3,6. Min 2,4. Kemudian kalau min 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Masing-masing kita gambar pada koordinat kartesius, maka ketemu polanya ya. Kemudian kita gambar grafiknya. Kemudian diberi nama, jangan lupa untuk setiap gambar kita beri nama Y sama dengan nilai mutlak 2X. Nah, tentu aja ini kalian harus tahu nih polanya, ada hubungannya dengan gambar soal di nomor 1. Kemudian 4B, bagaimana kalau Y sama dengan dimodif nilai mutlak dari setengah X. Sama seperti tadi ya. Ini yang paling penting di sini batasnya ya. Kita taruh X-nya 0 di sini. Kemudian kita melebar ke kanan ya. Nah, melebar ke kanan ini yang saya tuliskan yang genap saja ya, X yang nilainya genap. Kenapa? Karena biar bulat hasilnya nilai Y.
Y-nya bulat, maka kita pilih X yang genap. Kalau ini X pilihnya 1, sini 1, maka Y-nya akan ketemu setengah ya. Kita nggak enak untuk menggambarnya. Jadi kita pilih bulat-bulat. Dalam penentuan titik-titik ini terserah kita, yang penting kita tidak apa namanya terlalu susah ya. Jadi karena ini setengah, kita cari yang bulat. 2, 4, 6, min 2, min 4, min 6. Kemudian untuk setiap X kita cari pasangannya, misalnya yang di sini min 6 masukkan ke situ, setengahnya adalah min 3, tetapi ada nilai mutlak, maka Y-nya hasilnya 3. Min 6,3 dan seterusnya, ada 7 titik. Min 6,3 di sini, min 4,2, min 2,1, 0,0, posisinya di pucuk ya, di puncak sendiri ya. Kemudian 21, kemudian 42, 63, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan. Nah, posisi 0,0 adalah di puncaknya ini, pojok. Kemudian soal nomor 5. Nah, bagaimana kalau modifikasinya menjadi Y sama dengan 3 min nilai mutlak X min 2. Nah, tentu saja ini tidak saya munculkan bagian apa namanya? Bagian definisinya nih ya. Tentu saja kalau kalian jeli bagian definisinya hanya melibatkan nilai mutlak X min 2. Nanti bagian syaratnya di sini syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari 2. Oleh karena itu pada X2 itu posisinya berada di tengah. Ya, ini saya langsung gambar. Ya, langsung gambar. Nah, langsung gambar. Nah, dari pola-pola tadi sebenarnya kalau kalian perhatikan posisi nilai mutlak X min 2 ya, itu akan menggeser grafik ke kanan 2 satuan ya. Menggeser grafik ke kanan 2 satuan, sementara posisi 3 di sini plus 3. Nah, ini plus 3 ini ya, dia bisa kita tulis sebagai bentuk ini ya. Itu akan menggeser grafik ke atas 3 satuan. Nah, grafik apa yang digeser? Grafik dari min nilai mutlak X. Kan di sini ada min nilai mutlak X ya. Jadi grafik yang digeser adalah min nilai mutlak X, yaitu grafiknya 1B. Ya, mana grafik 1B? Coba kita cek ya. Gambar grafik 1B. Nah, ini 1A, yang ini 1B. Nah, ini gambar grafik 1B. Y sama dengan min nilai mutlak X. Gambar grafiknya seperti V terbuka ke bawah. Dan dia sesuai gambar tadi digeser ke kanan 2 satuan. Karena nilai mutlak X min 2. Digeser ke atas 3 satuan. Karena plus 3. Coba kita cek ya. Nah, ini ya. Jadi nilai mutlak X grafiknya yang digeser ke kanan 2 satuan. Jadi mula-mula tadi seperti ini, digeser ke kanan 2 satuan, kemudian digeser ke atas 3 satuan. Karena dia plus 3, digeser ke atas 3 satuan. Nah, kemudian puncaknya di 23, kemudian melebar ke 32, 41, dan 50. Kemudian yang sebelah kiri melebar ke kiri 12, 01, dan min 10 ya. Kalau mau dibuat tabelnya juga boleh. Kemudian yang nomor 5B. Bagaimana kalau gambar Y sama dengan min dari nilai mutlak X plus 1 min 4. Nah, ini bisa ditulis juga sebagai min 4 yang dikurangi nilai mutlak X plus 1. Nah, dari sini mudah aja ya. Jadi tadi pemodifikasian X plus 1 artinya menggeser grafik ke kiri 1 satuan. Kemudian dikurangi 4 menggeser grafik ke bawah 4 satuan. Ya. Siapa yang digeser? Yaitu grafik dari min nilai mutlak X. Tadi min nilai mutlak X adalah gambar grafik soal nomor 2. Gambar grafik soal nomor 2. Oh sorry, gambar grafik soal nomor 1B. Nah, ini 1B adalah Y sama dengan min nilai mutlak X. Gambarnya seperti ini, ke bawah, terbuka ke bawah. Dan dia sesuai soal tadi, digeser ke kiri 1 satuan, kalau nggak salah ya. Kemudian digeser ke bawah 4 satuan. Coba kita cek.
Nah, ini ya, betul. Jadi nilai mutlak X ini digeser ke kiri satu satuan, kemudian digeser ke bawah 4 satuan. Nah, jadi gambarnya nanti mula-mula ke sini, seperti ini, digeser ke kiri satu satuan, digeser ke bawah 4 satuan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dengan cara yang sama, yang C juga begitu. Gambarlah Y sama dengan nilai mutlak dari setengah X min 3 plus 2. Apa artinya ini? Modifikasi min 3 artinya menggeser grafik ke 3 satuan ke kanan. Siapa yang digeser? Grafiknya setengah X. Setengah X kalau tidak salah itu soal nomor ini nomor 4B. Nah, ini nomor 5, ini berarti 4B. Grafik setengah X adalah seperti ini. Dia seperti V tapi agak melebar ya. Karena nilainya Y berkurang setengah ini ya. Jadi melebar. Nah, ini yang digeser. Ya, seperti ini ya. Mula-mula seperti ini. Digeser ke mana? Digeser ke, nah ini. Ke kanan 3 satuan. Karena modifikasi min 3. Digeser ke kanan 3 satuan. Jadi mula-mula di sini geser ke kanan 3 satuan. Nah, tapi 3 satuannya adalah 2 kali lipatnya. Ya. 6, 2, kemudian digeser ke atas 2 satuan. Digeser ke atas 2 satuan. Nah, ini pergeserannya. Coba aja kita cek ya. Puncaknya di 6,2. X-nya 6. 6 kali setengah adalah 3. 3 kurangi 3, 0. Ditambah 2, 2. 6,2. Kemudian kalau X-nya 8. 8 kali setengah 4, 4 kurangi 3, 1, 1 tambah 2, 3. Nah, ini 8, 3, betul. Kalau 10, 10, setengah kali 10, 5, kurangi 3, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi 10 pasangannya adalah 4. 12 pun sama, 12 jadi 6 kurangi 3, 3 tambah 2 adalah 5. 12 pasangannya adalah 5. Oke, betul. Jadi ini gambar grafiknya. Oke. Nah, dari sini saya kira ini materi terakhir pada nilai mutlak. Persiapkan untuk UH minggu depan. Ada 10 soal di mana ini akumulasi dari materi yang kemarin, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan materi tadi, fungsi nilai mutlak, gambarlah. Nah, ini 10 soal ini kerjakan dalam Google Classroom, dan syarat untuk mengikuti ulangan harian adalah sudah mengerjakan semua tugas yang diberikan, mulai dari awal sampai tugas yang terakhir ini. Waktunya adalah 3 kali 24 jam. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.